situasi cukup merah. Demikian. Tiga rumah warga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita saksikan tadi bagaimana rekaman video amatir di mana api dengan cepat menghanguskan 3 rumah. Ini terjadi di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat sore. Sejumlah warga kemudian langsung berusaha menyelamatkan kendaraan dan barang-barang berharga dari dalam rumah yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara berasal dari salah satu rumah yang berlantai 2 kemudian menyambar ke rumah-rumah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, Billy. selamat pagi Andi Gumala. Lari pagi pulangnya beli bakwan. Cakep. Senang sekali apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Cakep. Gimana Andi Gumala hari ini? Hari ini semangat, lihat dong, pakai baju merah. Ada tanda apa? Ada simbol apa nih kalau merah putih nih? Ini mau mendukung timnas yang sebentar lagi akan menghadapi Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, tapi walaupun sebenarnya pertandingannya kan masih awal Oktober, Iya, hanya PSSI telah merilis 28 nama pemain yang akan membela Indonesia nih Betul. ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Ada yang fenomenal nggak sih sebenarnya dari 28 pemain itu? Ya, saya sih hanya menyoroti Oli Romeni kembali dipanggil. Wah, gaya-gayanya yang seperti ini ya. Tapi kan kemudian Ole ini udah fit atau belum? Kan jadi Nah, pertanyaan. itu. Kemudian juga ada nama-nama yang cukup menarik untuk diulas, di mana ada 2 nama yang tidak dipanggil, yaitu ada Marcelino dan juga Messi. Iya, tenang aja kalau nggak dipanggil timnas, mungkin nanti dipanggil tim ses ya. Yang penting jangan dipanggil yang maha kuasa gitu ya. Amin. Oke, kita lanjut dengan informasi-informasi menarik Ya. untuk pemirsa dulu di awal pagi ini, di mana pabrik pengolahan biji plastik di kawasan pergudangan Kalibaru, Ya. Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Kebakaran diduga akibat puntung rokok. Nah, ini nih yang suka merokok, stop. Karena salah satu kejadian kebakaran biasanya indikasinya adalah hubungan arus pendek listrik. Ada juga seperti yang diduga ini ya, yang kita saksikan karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di mana kobaran api besar ini membumbung tinggi, kemudian membakar sebuah pabrik pengolahan biji plastik. Ini terjadi di kawasan pergudangan Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam tadi, di mana api yang membakar bahan baku yang seluruhnya terbuat dari plastik ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang ketika masih menyala. Adapun lokasi yang terbakar adalah tempat penyortiran limbah plastik dan sedang ada penggilingan. Petugas kemudian langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan 4 armada pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ya, Andi Gumala ya. Sementara warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik hingga kini masih terjaga lantaran khawatir rumahnya tersambar oleh besarnya kobaran api. Kita beralih ke berita lainnya, ini masih seputar kebakaran di mana sebuah ruko yang menjadi tempat usaha jualan minyak goreng curah di kawasan Kalijudan, Surabaya hangus terbakar. Kebakaran diduga dari korsleting listrik yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke tumpukan kardus. Warga yang mengetahui kobaran api pun langsung panik hingga berhamburan untuk menyelamatkan diri. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan langsung ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya, Ya. Pelaku penyerangan Ketua Kelompok Tani Merah Putih Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita senjata api dan senjata tajam. Kau apaan kau datang? Apaan kau datang? Apaan kau datang?
Seperti inilah pemirsa aksi penyerangan brutal yang menimpa Ketua Kelompok Tani Merah Putih, Pak Driadi Wiharjo Kusumo. Ini terjadi pada Sabtu 20 September lalu, di mana aksi penyerangan tersebut korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tubuhnya. Penyerangan ini terkait salah paham antara korban dan pelaku untuk perkara lahan yang akan digunakan sebagai lokasi penanaman jagung di Kecamatan Perbaungan. Otak pelaku penyerangan berinisial MS beserta seorang rekannya kemudian ditangkap pihak kepolisian di salah satu hotel di kawasan Kota Medan. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, diantaranya 2 pucuk senjata api, sebuah senjata tajam dan beberapa gram narkotika jenis sabu. Para pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kita bergeser ke wilayah Banten, pemirsa. Seorang pekerja bangunan tewas tertimpa reruntuhan beton saat sedang bekerja di rumah yang sedang direnovasi di Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Seorang pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan berinisial A tewas tertimpa reruntuhan rumah yang rubuh usai tiang fondasi yang tidak kokoh menahan beton. Diketahui rumah yang berada di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang sedang direnovasi untuk perbaikan. Proses evakuasi pun sempat terkendala banyaknya puing-puing bangunan yang jumlahnya banyak sehingga harus menggunakan kendaraan mobil untuk menariknya. Korban berhasil dievakuasi setelah 1 jam proses evakuasi dan ditemukan dalam posisi terlentang di dalam selokan dengan kondisi patah di tulang leher. Ya, Philip dan juga pemirsa, berita berikut ini tidak untuk ditiru dan bukan pemecahan Tunggu dulu, masalah ya. kenapa nyebutnya ke saya dulu nih kayaknya Iya, nih ya? jangan sampai kamu putus asa nanti ya, jangan tiru. Seorang pelajar di Karawang, Jawa Barat nekat loncat dari atas jembatan Badami, Sungai Kalimalang. Jadi introspeksi diri. Ya, betul sekali. Di mana aksi FAY yang baru berusia 17 tahun ini dilakukan pada Kamis petang 2 hari yang lalu ya, di mana sang pacar dan sejumlah warga yang melintas sempat mencegah untuk korban ini melakukan aksi nekatnya. Pencarian korban pun langsung dilakukan oleh petugas gabungan hingga hari ini, di mana petugas SAR masih menyisir aliran Sungai Kalimalang dengan menggunakan 5 perahu karet untuk mencari keberadaan korban yang merupakan warga Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Naas, hingga saat ini masih belum diketahui alasan korban melakukan aksi nekatnya ini. Seperti pesan dari Andi Kumala di awal berita ini ya, tidak untuk ditiru. Ya. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada 3 orang pekerja jaringan telekomunikasi di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang kemudian tersengat listrik dan mengakibatkan 1 dari 3 pekerja ini tewas. Meninggal dunia 2 orang. Beginilah kondisi 3 orang pekerja jaringan telekomunikasi yang tersengat listrik saat memasang sebuah tiang. Korban yang tersengat listrik langsung terkapar di lokasi kejadian. Warga yang ada di lokasi sempat kebingungan mencari mobil ambulans untuk mengevakuasi korban menuju puskesmas terdekat. Warga pun kemudian mengevakuasi korban masuk ke dalam rumah warga yang ada dekat lokasi kejadian. 1 pekerja langsung tewas di tempat, sementara 2 korban lainnya akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian dari Polresta Mamuju sudah melakukan olah TKP dan kini tengah menyelidiki penyebab dari kejadian tersebut. Kita beralih ke Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa bumi berkekuatan 5,7 skala Richter mengguncang wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur. 6 rumah di Kecamatan Wongsorejo terdampak gempa.
Dalam rekaman kamera pengawas di pemukiman warga di Desa Bajul Mati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, ini terlihat sekali getaran gempa yang sangat kuat. Dari laporan BMKG, gempa berkekuatan 5,7 skala Richter berpusat di perairan berkedalaman 12 km, 46 km timur laut Banyuwangi atau lebih tepatnya di tepi pantai Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Getaran gempa juga dirasakan oleh warga Banyuwangi, Jawa Timur, di mana gempa ini juga membuat warga panik dan berhamburan keluar gedung perkantoran bertingkat di kawasan Kebalenan, Banyuwangi. Sejumlah bangunan rumah dan tempat ibadah dilaporkan mengalami kerusakan di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, dan hingga saat ini tim BPBD Banyuwangi dilaporkan ada 6 rumah yang mengalami kerusakan dari ringan hingga sedang dan 1 tempat ibadah yang kubahnya runtuh. Memang dari gempa ini wilayah Bali dan Banyuwangi memang dirasakan, tetapi kerusakannya tidak sebegitu hebat ya. Iya, untungnya juga tidak ada korban jiwa ya. Dan pemirsa, tadi kita sudah memberikan fondasi informasi kita pada pagi hari ini di segmen awal, dan di segmen selanjutnya kami akan hadirkan berita ini Presiden Prabowo Subianto yang diterima secara resmi oleh Raja dan Ratu Belanda di Istana Huistenbosch, Den Haag, Belanda pada Jumat waktu setempat. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Usai melakukan kunjungan di Ottawa, Kanada, Presiden Prabowo Subianto tiba di Amsterdam, Belanda. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia-Belanda, khususnya di sektor strategis. Di mana Presiden Prabowo Subianto disambut hangat saat tiba di Bandara Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda pada Kamis waktu setempat. Kepala negara disambut oleh ADC Raja Belanda, Kementerian Luar Negeri Belanda, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayer Vaz, dan Atase Pertahanan KBRI Den Haag. Prosesi penyambutan resmi turut diwarnai oleh kehadiran pasukan jajaran kehormatan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini kemudian menuju hotel dengan menumpangi limosin Cadillac milik keluarga kerajaan Belanda yang khusus digunakan untuk tamu dan kunjungan resmi kenegaraan. Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huistenbosch. Pertemuan dengan Raja Belanda diharapkan akan memperkuat ikatan persahabatan serta memperluas peluang kerjasama strategis antara kedua negara. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja dan Ratu Belanda di Istana Huistenbosch, Den Haag, Belanda pada Jumat waktu setempat. Kemarin ya tepatnya Andi Kumala ya. Usai mengisi buku tamu, Presiden Prabowo selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di istana. Di ruang tersebut, Presiden disambut Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima secara bersama-sama. Penyambutan oleh Raja dan Ratu secara bersamaan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden. Pertemuan dengan Raja dan Ratu Belanda ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Komisi 6 DPR RI resmi mengesahkan draft RUU BUMN dan melanjutkan ke sidang paripurna DPR untuk diundangkan. Keputusan ini dicapai seusai rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Perwakilan pemerintah pusat yang hadir yakni Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, kemudian ada Menteri PAN RB,
Rini Widiatini, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan RUU ini merupakan penyempurnaan Undang-Undang BUMN berdasarkan penilaian Presiden Prabowo Subianto. Supratman memastikan bahwa fungsi BP BUMN dan BPI dan Antara telah diatur sesuai dengan koordinator masing-masing dengan BP BUMN sebagai regulator, sementara BPI dan Antara sebagai operator. Kita ke berita lainnya pemirsa, Badan Gizi Nasional menargetkan pembangunan 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025. Tercatat 9.000 lebih lulus verifikasi dengan 8.000 diantaranya telah beroperasi dan 1.212 lainnya masuk tahap persiapan. BGN akan memperketat proses verifikasi agar program makan bergizi gratis tidak hanya tercapai secara jumlah, tapi juga terjamin keamanan dan kualitasnya. Sementara itu, penerima manfaat MBG yang sudah terdata hingga bulan September 2025 mencapai hampir 30 juta orang, termasuk golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk proyeksi ya, target SPPG operasional tahun ini kita harapkan ya semuanya sudah terpenuhi, ada 25.000 di daerah aglomerasi dan 5.000 sampai 6.000 itu daerah yang terpencil. Daerah ya kalau disebut daerah 3T ya. Nah, jadi apabila sudah ada 30.000, silakan kita bisa menghitung apabila 30.000 serapannya berapa. Badan Gizi Nasional melalui Wakil Kepala BGN Nanis Deyang meminta maaf dan menyatakan pemerintah bertanggung jawab penuh atas peristiwa keracunan di sejumlah daerah yang menimpa para pelajar sebagai penerima manfaat. Ya, BGN kemudian berkomitmen untuk kemudian melakukan perbaikan secara total. Yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, karena seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan berita ini, aksi brutal seorang suami yang tega menikam istrinya dan memukul adik iparnya yang terjadi di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Saat lagi.
Masih bersama kami, pemirsa. Kepolisian Resort Magelang Kota telah menetapkan ibu korban bersama pasangan gelapnya menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak perempuan yang masih bayi hingga tewas. Ini salah satu kasus yang juga cukup menggegerkan di mana awalnya pengungkapan kasus ini terungkap karena ditemukannya sesosok mayat bayi dalam kardus di kuburan dekat rumah oleh warga sekitar, begitu ya Niko Malaya. Tersangka AD berusia 30 tahun, warga kampung Tidar, Salakan, Kota Magelang, dan S berusia 47 tahun, warga Dusun Salakan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, telah ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Magelang Kota terkait kasus kekerasan terhadap anak. Tersangka AD yang berstatus janda satu anak tersebut mengaku nekat menghabisi nyawa bayi perempuannya dengan dalih untuk menutupi aib jika bayi hasil hubungan gelapnya bersama tersangka SM sejak 3 tahun silam diketahui oleh tetangga sekitar. Tersangka AD bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 341 KUHP, tindak tentang pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya sendiri dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka SM bakal dijerat dengan pasal 181 KUH pidana tentang penelantaran mayat dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Seorang kurir mengalami pengancaman dengan menggunakan senjata tajam saat mengantarkan paket COD, di mana peristiwa ini terjadi di perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Insiden ini terjadi setelah kurir mengantarkan paket COD kepada pelanggan dan mencoba untuk menagih pembayaran yang sempat ditunda oleh pelanggan. Bukannya mendapatkan pelunasan, kurir justru mendapat penolakan yang disertai dengan tindakan kurang menyenangkan dari pelanggan. Peristiwa ini bermula ketika kurir meminta pembayaran senilai Rp30.000 kepada pelanggan. Diduga tidak terima, pelanggan menyerang kurir menggunakan golok hingga melukai tangan korban. Selain itu, korban juga mengalami penganiayaan berupa pukulan yang diterimanya pada bagian leher. Menanggapi hal ini, pihak Polres Metro Bekasi Utara membenarkan laporan tersebut dan kasus itu kini tengah dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang begitu Bapak. Kita beralih ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang pria di desa Lembang Loe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tewas ditembak keponakan sendiri. Pelaku ini langsung menyerahkan diri setelah kejadian. Peristiwa naas ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku yang merupakan keponakannya sendiri, di mana korban kemudian terlibat cekcok dengan pelaku dan istrinya. Korban yang membawa senjata tajam membuat pelaku terdesak dengan spontan mengambil senapan yang berada di rumahnya. Pelaku kemudian menembak hingga mengenai bagian bawah perut korban. Korban pun kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Demi kepentingan penyelidikan, jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Makassar untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku telah menyerahkan diri ke Polsek Kajang. Dari Sulawesi kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa. Aksi brutal seorang suami yang tega menikam istrinya dan memukul adik iparnya ini kemudian menggegerkan Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian bermula dari pertengkaran rumah tangga antara korban dan juga pelaku. Dalam rekaman video amatir, tampak pelaku berinisial MB berhasil diamankan warga tak lama setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi. Diketahui kejadian itu terjadi lantaran pelaku marah dituduh uang hasil gade motor diberikan ke istri keduanya. Padahal uang tersebut digunakan untuk membeli chip game online. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai. Namun justru pelaku memukul kepalanya dengan paving hingga terkapar. Akibat kejadian ini, adik ipar pelaku mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara itu, pelaku yang diamankan warga diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Bagaimana kronologi dari kejadian ini? Kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibtu Khairul Mustafa. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kasat, kami ingin tahu sebenarnya kronologi awalnya seperti apa sehingga terjadi penganiayaan yang sekaligus dilakukan kepada istri dan juga adik iparnya, Pak. Terima kasih, Mbak. Ini kejadiannya di hari Senin, tanggal 22 September 2025 sekira pukul 9 ketika pelaku ini adalah sedang tidur di rumah, kemudian istrinya datang ke rumah, kemudian melihat satu unit sepeda motor miliknya tidak ada. Sehingga istri ini menanyakan kepada suaminya di mana sepeda motornya. Oleh suaminya telah dijawab bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan. Namun sebetulnya istri tidak percaya dengan menuduh suami ini menggadaikan sepeda motor untuk uangnya digunakan untuk wanita lain. Padahal suami sudah jujur, kemudian menceritakan bahwa dibelikan chip ya, sambil menunjukkan HP-nya, namun istri tetap tidak percaya karena istri ini sejak dulu tidak percaya bahwa suaminya itu main chip, sehingga terjadi pertengkaran. Kemudian suami ke dapur mengambil pisau dengan maksud untuk keluar rumah untuk memotong bambu. Namun si istri tidak percaya dan terus mengikutinya, sehingga sesaatnya setelah itu si suami langsung menyabetkan senjata tajam yang mengenai arah punggung. Kemudian si suami langsung keluar dengan maksud keluar rumah. Namun datang kakak iparnya dari M, yang kemudian kakak ipar juga turut campur terhadap pertengkaran tersebut, sehingga oleh pelaku mengambil paving yang ada di jalan, kemudian melemparkan dan mengenai kepalanya, kemudian juga sempat menendang adik iparnya tersebut. Aksi tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar rumah, sehingga pelaku sempat langsung diamankan oleh warga. Kemudian patroli dari Polsek Kraton yang saat itu berada di dekat TKP langsung mendatangi TKP, kemudian langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Kraton. Demikian, Mbak, kronologinya. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, jika kemudian pelaku sudah menceritakan bahwa uang hasil penjualan motor ini untuk membeli chip game online, apakah hasil dari penyelidikan kepolisian juga bisa membuktikan bahwa omongan pelaku ini betul begitu, uang hasil gadai motornya untuk membeli chip game online? Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian kita pengecekan HP, memang ada aplikasi chip itu ya, namun istrinya masih tidak percaya karena sejak dulu tidak pernah main gitu. Betul. Oh. Baik Pak Kasat, apakah pada saat kejadian ini pelaku menganiaya para korban tindakan spontan yang dilakukan pada saat emosi begitu Pak? Saya kira begitu, Mbak, karena mereka ini sering bertengkar, kemudian ketika bertengkar keluarga dari istri ini selalu membawa ayah kandung dari pelaku, sehingga ditambah emosi, kemudian terjadilah hal tersebut. Demikian. Artinya selama ini memang sering kali terjadi cekcok antara keduanya, Pak Kasat? Berdasarkan hasil pemeriksaan begitu, Mbak, sering terjadi cekcok, dan ketika cekcok kemudian keluarga istri juga selalu ikut campur, sehingga pelaku tambah jengkel dan marah-marah. Untuk pasal yang akan dikenakan kepada pelaku seperti apa, Pak Kasat? Ya, untuk pelaku saat itu langsung kita tetapkan tersangka dan sudah menjalani tahanan. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat terhadap istri di pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kemudian kita pasang pasal lain yaitu membawa dan menguasai senjata tajam di dalam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman juga 10 tahun. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibtu Khairul Mustafa atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Ya, pagi.
Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan dialog panas. Ini terkait apa, Andi Kumala? PSSI telah memanggil dan mengeluarkan rilis daftar nama 28 pemain yang akan membela timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Bagaimana kemudian utak-atik peluang yang mungkin dimiliki oleh Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Sesaat lagi. Philip banget nih. Saya mau buka tapi cengengesan aja dari tadi begitu ya. Udah cengengesan duluan. Jadi gimana Andi Kumala? 28 pemain sudah dirilis oleh PSSI, dipanggil untuk memperkuat Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menggigit nggak kira-kira? Tapi ini nggak ada Marcelino Ferdinand, nggak ada Pratama Arhan yang lagi digilai ibu-ibu ya karena status baru. Ibu-ibu termasuk Andi Kumala berarti? Ya, tapi ada Oli Romini nih. Oh iya, Oli Romini juga dipanggil. Apakah ini akan menambah ketajaman timnas nanti untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak? Langsung saja ya kita bahas. Nah, ada siapa aja teman Philip nih? Pagi hari ini sudah kita hangatkan studio TCI. Ada Bang Gita Suwondo selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Gita. Pagi. Akur ya, tadi ya, berdua ya. Yes. Akur dong. Akur dong. Akur. Tapi jangan tengok kayak begitu dong. Oh, tuh kan. Udah marah-marah. Ada juga Bang Rodi Pangemanan selaku pengamat sepak bola pagi hari ini. Selamat pagi. Tadi kenapa Bang emang dilirik begitu, kenapa? Ya, karena saya bilang Indonesia lolos di Piala Dunia. Oke. Iya. Tapi ada yang kurang begitu ini sih. Kenapa Bang Ropan? Saya langsung aja ke Bang Ropan. Ya. Kenapa begitu yakin bahwa Indonesia lolos nih kayaknya Piala Dunia nih? Iya, karena pertandingan pertama kan itu selalu menentukan ya. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Arab Saudi, saya yakin kita bisa lolos. Kalau dapat positif ya. Dan itu bisa ketika kita bermain di Jeddah kan, di pertandingan di putaran ketiga di awal, kita kan bermain imbang dengan mereka di tempat yang sama yang akan kita mainkan pada 8 Oktober. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang sama juga dengan komposisi pemain yang berbeda. Nah, wajah baru. Dengan wajah baru yang tidak sama dengan saat itu. Sekarang apa yang Bang Ropan lihat yang tidak sama apa? Iya, karena kita sudah punya Oli Romini. Oli Romini yang tadinya saya anggap tidak akan bermain ketika dia pasca cedera. Tapi dengan kedatangan dia kan ini satu harapan baru. Bahwa lini depan kita akan lebih bergairah lagi, lebih tajam lagi dengan ada dia. Memang kita punya Ramadan Sananta dan Mauro Silsra. Tapi kan itu belum cukup. Kita punya Oli, dia sudah membuktikan dengan 4 laga 3 gol. Jadi saya pikir ini oke. Walaupun juga masih agak sedikit mengkhawatirkan karena kan tidak akan maksimal seorang pemain yang cedera panjang. Dari operasi itu kemudian akan bermain full. Akan bermain maksimal. Tetapi dengan dia datang, tentunya pemain-pemain lain juga akan termotivasi. Ya ada harapan baru bahwa di depan itu kita akan kuat. Makanya saya bilang saya yakin. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan pertama itu peluang itu ada. Bang Gita juga udah mulai lirik-lirik, yakin. Gimana Bang? Tadi itu saya ngelirik Gimana, Rit? Yakin nggak? Tadi itu saya ngelirik karena pengen tahu penjelasannya kayak apa. Gitu kan? Sekarang kan udah jelas gitu kan? Udah jelas gitu. Sebenarnya gini, dari squad kita jauh lebih baik dibandingkan squad pada saat kita nahan Arab Saudi 1-1 dan juga menang 2-0. Artinya ada tuh tambahan 7 pemain baru ya. Mulai dari penjaga gawang Audero, terus ada Pelopesi, kemudian ada Emiliano Jonathan, ada Zilstra, kemudian Romani juga belum ada saat itu. Tapi tadi yang Ropan bilang bahwa Romani sudah bisa main kembali, tapi kan dia baru pulih dari cedera. Cederanya kan punggung kaki, yang biasanya buat nampol-nampol bola tuh kalau bikin gol. Nah, dan itu kan kemampuannya juga pasti akan tidak 100% kalau dia baru. Terus menit bermainnya kan di Oxford 0 jadinya sampai sekarang. Nggak disalahin karena dia cedera juga. Terus ada Mauro Zilstra yang dianggap bisa menggantikan Romani. Dia belum dimainkan sama sekali oleh Volendam ya. 0 juga. Itu aja. Yang agak mengkhawatirkan itu. Ada satu lagi, Ragnar Oratmangun. Itu sebenarnya solusi kalau Romani nggak bisa main. Karena dia bisa main di posisi nomor 9. Hanya kan dia kemarin kena virus. Maret nggak main, kemudian Juni nggak main di kualifikasi. Kemarin juga di September dia nonton dari tribun di Surabaya. Itu yang mengkhawatirkan di samping pola yang coba ditampilkan oleh Kluivert kayaknya nggak pengen seperti yang ditampilkan oleh STI dengan 3-4-3. Berarti ada perubahan pola yang mungkin saja dimainkan. Kalau September ngacu ke September kan dia pakai 2 center back. Ada Kevin Dix, ada Jay Izzes, kemudian pertandingan pertama Rizky Ridho dengan Jordi Amat saat itu nggak terlalu banyak tesnya karena baik Cina Taipei maupun Lebanon juga tidak memberikan tekanan berarti ke jantung pertahanan kita. Itu aja kekhawatirannya itu aja. Di samping persiapan Arab Saudi yang lebih matang dibandingkan kita kalau melihatnya setelah mereka kalah dari kita 0-2 itu aja. Dengan kecenderungan formasi yang sering digunakan Kluivert ini yang dari 3-4-3 sebelumnya menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, apakah dengan komposisi yang baru ini 28 yang dipanggil ini itu bisa menjadi efektif
dengan formasi tersebut? Harusnya iya, tapi kan dalam uji coba nggak terlalu berhasil ke depan. Di belakang oke, tapi nggak berhasil pada saat melakukan tekanan ke gawang lawan. Itu aja kekhawatiran saya. Kenapa? Karena kita butuh gol. Kita butuh shot on target, kita butuh gol dalam 2 pertandingan. Yang Ropan tadi bilang bahwa kita harus memenangkan laga pertama, itu pasti. Kalau seenggaknya kita ingin masuk ke putaran kelima atau bahkan lolos. Dan kita pernah menampilkan penampilan terbaik kita melawan Arab Saudi. Itu penampilan away terbaik kita, saya bilang, melawan Arab Saudi. Itu kita nggak pernah lagi away sebagus itu. Dan selama ini kan kita nggak pernah menang away. Itu yang harus kita kita bikin sejarah baru bahwa kita bisa menang away di kualifikasi. Kita menang away itu lawan Brunei, lawan Vietnam. Lainnya kita nggak pernah menang away. Draw ya, dan draw dalam putaran keempat ini di mana hanya ada 2 pertandingan, riskan juga untuk lolos karena masih menunggu Irak di pertandingan kedua. Artinya kalau memang harus pengen lolos, mencetak gol, tampil menyerang, udah menjadi harga mati. Tapi kan PR-nya sekarang kalau kita melihat hasil dari uji coba kemarin, Indonesia masih kesulitan untuk membobol gawang lawan. Iya, kita jangan melihat dari hasil pertandingan melawan Taiwan ya. Karena secara kualitas jauh secara peringkat ada. Tapi Lebanon, Bang. Tapi gambaran nyata bahwa laga melawan Lebanon itu adalah sesungguhnya dengan materi pemain yang saya pikir antara 90-95% itu yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Arab. Dan memang modal kita harus bisa membuat gol. Secara permainan melawan Lebanon, secara permainan. Ya. Tetapi kan orang ingin melihat bahwa kita juga harus punya gol. Tidak harus dengan hanya banyak melakukan penguasaan bola ball position, tapi akhirnya ujungnya kita bisa tidak membuat gol. Ya. Tapi memang ketika kalau kita acuan dengan Lebanon, memang agak bermasalah karena Lebanon kan lebih banyak parkir bus itu 9 pemain. Saya berharap dia bermain ketika sama seperti lawan Qatar. Mereka menang lawan Qatar, tim yang kuat, main terbuka. Tapi itu mereka tidak lakukan di Surabaya. Ada rasa ketakutan buat mereka menghadapi tim kita. Jadi mereka yang penting kami jangan kalah melawan Indonesia. Mungkin ada orderan khusus, pengen tampil menyerang gitu, jadi udah Lebanon main bertahan aja begitu. Dan saya pikir ini bagus buat pemain kita kan. Bisa teruji, bisa melihat kan kemampuan pemain kita bagaimana cara bermain dengan pola yang ditawarkan oleh Patrick Kluivert lewat 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Jadi pola ini memang saya pikir bagus dalam cara kita attacking, dalam cara menyerang untuk membuat gol. Itu dengan pola yang baik. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa pola 3-4-3 juga yang diwariskan oleh STY ini saya pikir ya kalau bisa dikatakan karena 2 kemenangan yang kita dapat di GBK lawan Bahrain dan Cina itu dengan pola yang sama. Setelah kita gagal lawan Australia di Sydney dengan bermain 4 back itu flat, kita kembali dengan cara seperti itu. Jadi Kluivert coba memainkan 3-4-3 lagi dan kita menang melawan Bahrain lewat gol Oleh, menang lawan Cina juga lewat penalti Oleh. Jadi ya kita akan tunggu apa yang harus dilakukan, apakah dengan 4 flat di belakang 4-2-3-1 atau kembali dengan 3-4-3 begitu. Berbicara membuat gol, kreativitas untuk membuat gol. Mungkin itu alasan Kluivert untuk memanggil kembali atau mendatangkan kembali Oleh. Tapi karena kondisi Oleh masih pemulihan, mungkin jawabannya tadi ya, Miliano Jonatas itu ya untuk membackup mungkin ya. Kalau di depan Miliano itu bukan seorang striker nomor 9. Dia lebih ke winger ya. Yang ada sekarang ada 3 pemain yang diambil di antara 28 pemain itu. Pertama Ole Romeni, Mauro Silstra dan Ramadan Sananta. 3 itu. Nah, kalau ditanya siapa yang akan masuk? Saya pikir oleh Romeni. Ya. Kalau bermain 90 menit belum tentu, belum tahu. Mungkin akan bergantian dengan Mauro Silstra. Apakah Silstra akan lebih dulu atau oleh Romeni? Itu tergantung dari Patrick Kluivert. Dia sebagai pelatih tentunya dia lebih tahu. Ada koordinasi komunikasi dengan 2 asisten dia, Dani Lansat dan Alex Pastor untuk melihat ini. Tapi tetap kita harus menyambut dengan sukacita, gembira dengan kedatangan oleh Romeni ini. Karena dia saya pikir akan menjadi solusi terbaik buat kita. Justru akan membuat Arab dan Irak itu agak shock juga mendengar bahwa Oleh itu akhirnya masuk. Tadinya mereka mengharapkan Oleh nggak ada. Buat takut-takutin lawan dulu ya. Paling nggak kan diturunkan, lihat nanti. Mereka lebih yakin ketika kita tidak punya Oleh dan melihat pertandingan kita melawan Lebanon. Tidak bisa bikin apa-apa. Walaupun sudah Silstra, mereka bilang kita bisa kalahin Indonesia. Tapi begitu Oleh masuk, kalau memang kemudian minim yang di lini depan adalah murni striker, kemudian bagaimana kalau hasil dari pemanggilan ini yang cukup menarik adalah nama Marcelino dan juga Mes Hilger yang kemudian tidak masuk, Bang Gita? Mes Hilger di belakang ya? Betul. Tapi sepanjang sepanjang dia sudah dinaturalisasi, sepanjang permainan dia kan dia tidak terlalu nyetel dengan pola yang ditampilkan oleh STY, bahkan dengan Kluivert sekalipun. Artinya pertandingan-pertandingan pada saat dia main kita lebih banyak kalah dibandingkan dengan kita menang. Contohnya lawan Australia. Kemudian lawan Jepang kemarin. Lawan Cina juga. Lawan Cina juga. Ya, dia bertahan terlalu tinggi, dia tidak cepat untuk balik ke belakang. Artinya disiplin itu ya memang gayanya Mes Hilger seperti itu. Di Twente kan juga dia kayak gitu.
Dia nggak kayak Rizky Ridho yang cepat merapat ke belakang, nggak kayak Jay Itzes juga yang disiplin di belakang. Ini akan menjadi kendala. Cuman kalau Marcelino sendiri kan dia habis cedera hamstring. Itu yang bikin saya pikir kenapa Kluivert wajar kalau dia nggak dipanggil. Kemudian menit bermain dia kan juga hampir kurang. Dia dipinjamkan dari Oxford ke klub Slovakia. Belum bermain juga. Dan kabarnya kan terakhir dia masih di Jakarta untuk penyembuhan dari hamstringnya itu. Itu alasan kenapa dia nggak dipanggil. Walaupun memang tenaganya sangat dibutuhkan. Tapi kan ada beberapa pemain yang kalau melihat Liga 1 kan kayak Vano kan juga sekarang termasuk lumayan banyak bermain untuk Dewa United. Kemarin saja dalam pertandingan terakhir Liga kan dia cukup bermain meyakinkan juga. Jadi artinya pilihannya banyak untuk menggantikan Marcelino. Iya, kalau secara keseluruhan kita lihat apakah ini Kluivert lebih melihat kebutuhan taktis yang mendesak atau pengalaman menit bermainnya? Gabungan ya, taktis mendesak juga menit bermain. Karena kalau kita lihat dari keseluruhan pemain yang dipanggil itu hanya Zylstra dan juga Romani yang 0 bermainnya. Yang lainnya sih sudah terus-menerus bermain. Pas sudah lama musim ini nggak bermain karena cedera. Tapi kan balik-balik lagi. Kluivert coba dengan 4 back, 2 center back pada saat kalah lawan Australia. Dia juga cepat berpikir pragmatis untuk melawan Bahrain. Dia pakai 3 center back. Kemudian melawan China juga pakai 3 center back. Uji coba lagi lawan Jepang yang agak berantakan juga karena melihat kualitasnya Jepang. Jadi saya pikir mungkin dia uji coba nanti melawan Arab Saudi. Tapi dia akan cepat berbalik pragmatis kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia berhadapan dengan Irak. Tapi ini kan hanya 2 pertandingan, riskannya itu. Nggak banyak pertandingan untuk dia coba-coba bermain. Dari 28 pemain yang dipanggil, artinya kalau Bang Ropan sendiri melihat lini mana yang kemudian perlu digarisbawahi yang bisa menjadi nilai plus mungkin ataupun negatif bagi skuad Patrick Kluivert ketika menghadapi Arab Saudi. Tapi dijawab sesaat lagi ya di segmen selanjutnya Bang Ropan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin menarik juga ya kalau kita kupas dari lini ke lini. Kalau lini tengah ini kan ada duet Bang Jai dan juga Bang Kevin. Mungkinkah ini yang bisa meredam serangan dari Arab Saudi nantinya Bang? Iya, itu di belakang, pemain belakang. Belakang ya? Iya. Lini belakang. Kevin Dix dan Jai Isyas dicoba lawan Lebanon kemarin. Ya, tapi kalau Kevin Dix saya pikir bukan suatu hal yang baru bagi dia memainkan peran seperti itu. Dia bisa di bek kanan, opsi lain di bek tengah. Nah, yang jadi masalah sekarang buat Kluivert adalah yang dia pusing, siapa pemain yang bisa mendampingi Jai Isyas di antara Yasin Hapner, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jordi Amat. Itu yang ada kan. Pilihannya. Kalau bermain dengan flat bisa aja kemarin dia ambil dengan Kevin Dix bermain. Tapi kan Ridho bermain bagus, konsisten selama ini. Tapi kalau bermain dengan 3 back bisa aja Kevin Dix bergeser ke kanan, kemudian Ridho dan Yasin Hapner yang masuk mendampingi Jai. Itu yang akan menjadi pikiran dia sebelum berangkat ke Arab Saudi di Jeddah dan memainkan pola yang dia inginkan. 3 back atau dengan bermain 4 back. Nah kalau kita flashback ke belakang di Jeddah 1-1, sebenarnya mereka bermain dengan ketika STY ada saat itu bukan dengan 3-4-3, memang kelihatan 3-4-3, tapi 5-4-1. Karena ada Jai Isyas di situ, ada Verdong ditarik ke dalam, ya. Kemudian dari Rizky Ridho, di kanan Sandy Walsh, di kiri Nathan Cho. Ya, ada Witan Sulaiman di kanan, kemudian Orat Mangun yang bermain, ada Tom Hai dan Ivar Jenner. Rafael Struijk di depan. Itu starting 11 yang ada lawan 1-1 saat itu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Ada Ole di depan, ada Joe Pelupesi, ada Tom Hai, Kevin Dix. Jadi kalau ditanya dengan apakah mereka mampu untuk, saya pikir Kevin Dix kemarin mempertontonkan permainan yang baik dalam transisi permainan. Ketika kita menyerang, bagus. Saat bertahan juga oke. Dan saya yakin Kluivert akan coba bermain dengan Kevin Dix dan Jai Isyas. Dan mampu untuk bisa meredam pemain-pemain Arab Saudi. Jadi ini suatu tantangan besar bagi Patrick Kluivert untuk bisa memainkan pertandingan. Karena kita hanya punya 2 pertandingan dalam 3 hari. Ya, berbeda dengan Arab yang diuntungkan setelah bermain lawan Indonesia istirahat 5 hari, nunggu. Jadi memang sangat diuntungkan. Nah hal-hal non teknis ini yang bahaya. Nah berbicara non teknis juga wasit yang akan memimpin laga pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kan juga dari Kuwait ya. Artinya saudaranya Mas Gita. PSSI juga sudah melayangkan surat protes sudah protes ke FIFA tapi kan belum ada jawaban apakah pemain wasit dari Kuwait ini yang tetap akan memimpin kita laga lawan. Tapi biasanya Arab pernah Saudi. ada yang diganti. Ya tergantung, mungkin ya kita nggak tahu ya kalau sekarang memang ada kesempatan untuk diganti, tapi sampai saat ini nggak ada. Ya kita harus bisa menerima itu. Apapun itu pemain-pemain kita harus tetap waspada, fokus dalam pertandingan. Ya jangan sampai terulang lagi kita
Terprovokasi Jangan terpancing begitu ya. terpancing. Atau lawan Bahrain kan sudah menang 2-1 7 menit jadi 9 menit. Jadi buat pemain-pemain kunci pemain-pemain kita adalah lebih tenang. Oke. Sabar bermain, jangan terprovo dengan mereka, terpancing bahaya. Apakah pemain-pemainnya sudah tenang, sudah cukup tenang kira-kira untuk menghadapi Kemarin Arab udah tenang Saudi? nggak gitu? Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh Ini pemain kita tenang. bentuk-bentuk provokasi juga nih sebenarnya dia. Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh pemain kita sangat tenang. Oke. Sebenarnya ya. Artinya gini, lawan China kan juga kita jalan mulus, kenapa? Karena mereka China kan nggak punya taktik ganggu-ganggu gitu. Ya. Jadi kita menang dengan mulus. Terus yang non teknis ini yang pasti akan menjadi persoalan. Oke. Kemarin waktu lawan Lebanon kan terbukti berapa kali tuh pemain Lebanon mencoba mengganggu, bukan dalam permainan aja, tabrak kasar, terus dengan dorong-dorongan, itu kita agak terpancing gitu. Ini yang dikhawatirkan. Kita yang jelas harus unggul terlebih dahulu, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Begitu kita ketinggalan, yang namanya guling-gulingan itu akan dilakukan oleh Arab. Itu. Nah, itu yang akan repot. Berarti Kemudian, bawa selimut sama bawa bantal begitu ya kalau guling-gulingan biasanya. terus itu tadi, non teknis wasit bisa mempengaruhi. Injury time itu akan bisa mempengaruhi. Sekarang kan kalau agak kalau ada yang guling-gulingan siapapun akan terkena imbas injury time yang sampai 8 sampai 10 menit. Dan kalau mereka ketinggalan 8-10 menit itu bisa berubah menjadi 12 menit. Itu kita harus konsentrasi sampai peluit panjang dibunyikan. Harus kayak tim nasional Jerman lah mungkin ya. Jerman seperti apa dulu, tuh? zaman dulu. Bahwa mereka Jerman kenapa? nggak apa-apa. Berhasil lah. Berhasil lagi. Jadi mereka benar-benar konsentrasi sampai menit terakhir untuk mempertahankan kemenangan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai terulang pada saat pertandingan melawan Bahrain. Kan semua menyalahkan wasit. Tapi kan secara peraturan kita nggak bisa nyalain wasit. Gol ya gol. Itu tadi yang kita nggak bisa teriak-teriak di sosial media. Ini wasitnya ini wasitnya ini. Dan kalau mengacu kepada wasit kan sekarang PSSI lagi memprotes wasit Kuwait itu. Tapi wasit Manning untuk pertandingan melawan Irak pun pernah punya masalah ya. Dia memberikan 3 penalti. Dari Cina kan wasitnya? Dari Cina kan. Dia memberikan 3 penalti untuk Qatar di final Piala Asia. Melawan Jordan sehingga Qatar kemudian menjadi juara Piala Asia ya. Kontroversi seperti itu akan terjadi yang rasa-rasanya nggak akan buat keuntungan kita. Itu yang non teknis yang harus kita pertahankan. Di samping teknis sendiri gimana secara permainan kita oke. Di 2/3 lapangan melawan Lebanon, tapi di 1/3 lapangannya Lebanon kan kita nggak banyak berbuat untuk bisa menciptakan shot on target, bisa menciptakan peluang jadi gol. Minim peluang ya. Wasit dari Cina ini yang akan memimpin pertandingan kita lawan Irak. Ya Manning itu ya. Iya, Manning ini bisa saja kan Cina kan kita singkirkan Iya, di betul. putaran ketiga kan. Ya pengaruh-pengaruh ini kan yang berbahaya buat kita untuk dirugikan. Tapi buat saya jangan banyak membuat pelanggaran yang tidak perlu di dalam kotak penalti, terutama melawan Arab. Kita jangan berpikir ke Irak dulu, ke Arab dulu. Ini pertandingan krusial. Kalau ada pelanggaran bukan tidak mungkin akan diuntungkan Arab Saudi dengan penalti yang akan terjadi. Artinya ketowel dikit aja udah jatuh bisa jadi penalti itu ya. Itu akan ditunggu oleh wasit itu. Jadi pemain-pemain belakang kita, Jai, Kevin Dick, siapapun yang dimainkan harus bisa lebih tenang, jangan sampai ada benturan-benturan kasar dalam kotak penalti. Itu akan berbahaya. Benturan-benturan yang dinilai tidak perlu begitu Tidak perlu dilakukan. Iya. Kalaupun ada itu di luar kotak aja. Jangan di dalam. Pasti akan ditunjuk Kalau penalti. kita kemudian berbicara di luar kotak penalti, kreativitas lini tengah Indonesia saat ini dengan pemain yang dipanggil seperti apa, Bang? Kalau bicara lini tengah kan kita ada dengan Joe Pelupesi, pemain yang sangat simpel bermain, ya, Tom Hai. perebut bola. Tom Hai akan bermain juga tergantung dengan kebugaran fisik dia. Tapi ketika Boyan Hoda kemarin di Persib memainkan dia terus selama bahkan 100 menit ya ini yang ditunggu oleh Patrick Kluivert. Pergantian nama juga Kang Tom ya sekarang. Butuh dia karena biasanya kan dia kan hanya sampai 60 menit. Kemarin mengejutkan dia lawan Arema ya. Arema dia bermain full time. Termasuk dengan Eliano Reinders kan. Nah, kalau bicara di tengah, saya pikir cocok pasangan tetap dengan Joe Pelupesi atau Tom Hai. Karena dia bisa mengatur permainan, mengatur bola. Temponya ya. Iya, karena tidak ada gelandang-gelandang yang sebagus dia dalam passing bagus, visi bermain bola dengan baik, cara untuk bisa melempar bola ya, untuk passing dibutuhkan seorang Tom Hai. Kalau yang lain kan tipe merebut bola, pekerja keras aja. Salah satunya Calvin Verdong. Gelandang pengangkut air itu di tengah, Joe Pelupesi, Nathan Cho termasuk, Mark Locke juga. Tapi makanya kita butuh seorang Tom Hai itu. Tapi kemarin yang agak membuat saya wah ini punya peluang nih kita. Dipasangnya Calvin Verdong di tengah. Calvin Verdong ini kan tadi balik yang Ropan bilang bahwa lawan Arab kan kita pakai 5-4-1 ya. 5-4-1 dengan 3 center back, kemudian ada back kanan dan back kiri. Nah, kalaupun kita mau pakai double center back nanti, Kevin Dix dan Jay Izzes. Kalau Calvin Verdong dipasang di tengah, dia mungkin mundur ke belakang pada saat kita diserang. Hal-hal kayak gini yang mungkin strategi. Yang ya itu tadi, Kluivert harus lebih terbuka bahwa nggak mentok dengan strategi yang itu-itu aja. Oke, dia bertahan dengan dia tetap dengan 4-4-2, 4-3-3, tapi pada saat bertahan dia bisa mungkin mengembalikan
Calvin Verdong ke belakang, di samping juga Tom Hai dan Joe Pelopessi cepat untuk menutup. Yang itu yang diperlukan untuk pertandingan melawan Arab Saudi, terutama pertandingan melawan Arab Saudi ya, di mana yakinlah provokasinya itu akan sangat banyak, non teknis itu akan banyak dari Arab Saudi. Tapi mungkin Verdong tetap tidak akan dimainkan lagi di posisi gelandang seperti lawan Lebanon. Dia akan tetap bermain di kiri. Ya. Karena itu posisi dia paling bagus. Visi ketika bermain di sisi kiri sebenarnya Verdong juga lebih optimal begitu ya. Iya, lebih optimal ya. Iya. Kalau kita kemudian berbicara penjaga gawang, Martin Paes, Emil Audero juga kemarin ada Nandang juga begitu. Pilihannya seperti apa kalau bicara penjaga gawang saya memilih dengan Emil Audero. Iya pasti dia. Kenapa? Martin Paes kan juga punya track yang bagus. Tidak banyak bermain melewati 6 sampai 7 pertandingan di Liga Amerika dengan kondisi dia yang tidak bugar ya. Itu akan sulit. Emil dari dalam top performance terbaik dia, ya bermain 2 pertandingan di FIFA Matchday dengan kita, clean sheet, tidak kebobolan. Kemudian di Cremonese juga bagus mengalahkan Milan. Dan Cremonese lagi ada di atas, tidak mudah ya bagi seorang penjaga gawang untuk mendapat penjaga gawang utama dan akhirnya dia mampu melakukan itu dengan baik. Kalau melihat penampilan dia terakhir melawan Verona, itu kalau nggak ada dia tuh habis itu Cremonese. Tapi karena permainan dia yang bagus, makanya saya bilang untuk melawan Arab dia yang paling pas untuk dimainkan. Dan itu pasti, ya Kluivert akan memainkan di bawah misal adalah Emil Audero. Ya. Jangankan Bung Ropan, saya juga milih. Nah, kalau ini ada kepentingan pribadi kayaknya. Beberapa tahun lalu kan orang bilang bahwa Emil Audero ini bakal jadi penjaga gawang Italia kan. Cadangan lah. Ya. Karena penampilannya yang luar biasa saat itu kan. Tapi terus menurun ya. Musim ini dari awal musim dia membuktikan dia salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di Serie A. Penampilan-penampilannya 1 poin Cremonese bahkan 3 poin Cremonese melawan Milan itu kan jasanya Audero jadinya. Karena pertahanannya nggak bagus-bagus sama tuh. Penyelamatannya juga banyak. Save-nya dia luar biasa itu saya pikir. Dan itu yang dibutuhkan. Ingat waktu kita dibombardir sama Australia di GBK, di mana hasilnya 0-0 itu kan ada 5 sampai 6 penyelamatan dari Martin Paes. Itu yang bisa dilakukan oleh Audero. Oke. Mungkin perlu juga nggak sih kita soroti ketidakhadiran Marcelino ini, meskipun ya banyak pemain-pemain yang bagus, tapi kan kita tahu Marcelino ini dengan kenakalan-kenakalannya biasanya bisa menghidupkan permainan. Kalau bicara Marcelino ini aset yang bagus, punya bakat yang luar biasa. Kalau dia dalam keadaan bugar, fit, sama seperti ketika lawan Arab saat itu dengan dia membuat 2 gol. Dia layak untuk masuk di tim nasional. Tapi mungkin itu ya, kita sudah jelaskan juga tadi kan, bagaimana dia menit bermain kurang. Ada juga pemulihan dari rasa kebugaran dia yang cedera. Itu yang membuat Patrick Kluivert tidak memanggil dia. Saya rasa kalau dia dalam keadaan yang baik, itu pemainnya harus dipanggil. Karena kalau tidak ada Marcelino lawan Arab, kita nggak ada sampai saat ini. Tidak akan berharap banyak. Kalau lawan Arab saat itu selesai. 3 poin pertama. 3 poin itu terakhir lawan Arab itu. Kemudian, kalau Lino bermain dengan ego yang tinggi, saat kita bermain melawan Bahrain dan dia tidak memberikan umpan ke Ole Romani, itu juga kita sulit untuk bisa lolos. Karena 3 poin penting saat itu kan. Tapi jadi anak ini memang luar biasa pemain. Dia bisa kontrol bola dengan baik setelah menerima umpan dari Tom Hai dan menyodorkan kepada Ole Romani. Padahal dia masih bisa membawa bola lebih jauh ke dalam dalam posisi 1-on-1 saat itu. Jadi ini saya pikir ya kita rugi sebenarnya nggak ada Marcelino, bukan apa ya. Kalau di dalam keadaan bugar kita bicara ya. Tapi sekarang apa boleh buat ya. Mungkin dilihat di sisi yang ini ya dia tidak bisa ikut dalam tim ya. Kalau berbicara chemistry seperti apa dari 28 pemain kemudian juga menghadapi Lebanon, menghadapi China Taipei sejauh ini seperti chemistry sih udah jalan ya di antara mereka ya. Bahkan yang baru gabung kayak terutama Emiliano Jonathan sekarang. Dia langsung langsung nyetel. Saya pikir waktu baik pertandingan melawan China Taipei dan juga pertandingan lawan Lebanon. Artinya dari sisi kanan kita nggak ada persoalan. Bahkan kalau misalnya pun kita pakai 4-4-2 dengan Jakob Sayuri, kemudian ada Emiliano Jonathan juga, itu kanannya akan sangat hidup kita ya. Dua-duanya punya kecepatan. Hanya sekarang masalahnya kemarin lawan Lebanon kan kita nggak punya sosok Ole Romani yang bisa menyelesaikan peluang. Harusnya selesai ya kalau ada Emiliano dan juga ada Ole Romani. Karena umpan-umpannya juga itu akan bisa membuat Ole Romani di saat Ole Romani dalam peak performance-nya itu akan menjadi. Karena biasanya Ole Romani 1 peluang 3 gol jadinya. Begitu ya? 1 peluang aja. 1 peluang 3. Dia butuh 1 peluang aja saya pikir. Kalau baik siapapun yang akan memberikan assist umpan, mau Emiliano Jonathan dari sisi kanan, Ragnar Oratmangun misalnya dari sisi kiri. Ketika dia dapat peluang bagus, saya pikir gol jadi ya. Dan dia akan membuat. Artinya Beckham juga salah satu pemain yang cukup digarisbawahi dalam performa yang lagi bagus begitu ya. Di yang Liga bisa membuat kepincut juga Patrick Kluivert begitu. Bisa aja saya pikir ya Beckham bisa bermain. Tapi kalau untuk bermain melawan Arab, saya pikir kakak Ricky Kambuaya ya akan bermain di awal. Ya kan? Bermain di belakang Ole Romani. Ya. Jadi itu yang kalau dengan 2 yang ada Tom Hai di tengah bersama dengan Joe, maka Ricky akan berada di situ.
Karena dia bisa bermain dengan ke flank juga. Itu bertukar dengan Ragnar Ortmangun atau dengan Miliano. Suatu skema permainan yang bagus saya pikir dengan Kebuaya ada di belakang Robert. Saya mau nanya yang terakhir nih, tapi kayaknya bakalan ribut. Silakan Andi Kumala aja coba ya. Iya. Ini ribut Tadi apa kan nih, kata Philip? Bu Ropan tadi langsung bilang lolos Piala Dunia. Balik lagi Beckham tadi. Beckham sih rasa-rasanya akan jadi dia subs ya, karena dia lebih bagus sebagai subs. Lawan China kan dia membuktikan dia sebagai subs dia bagus main 15 Hanya butuh waktu 10 menit, kemudian semua mata tertuju pada Beckham. Lalu apa tadi mau Silakan ini. dilanjutkan? Andi Tadi kan Kumala katanya agak mengerikan. lolos Piala Dunia. Ya. Berapa skornya? Git. Tuh, lu ditantang gitu. Ini soalnya bukan cuma melihat kita ya. Saya sih melihatnya persiapannya Arab juga agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Ya. Ajar Makedonia Utara loh. Iya, ngalahin Makedonia Utara, Bro, sama menang Ceko. lawan CSKA. Terus kan mereka pasti berpikir gini, ini tim susah banget gue jebol waktu 2 pertandingan. Dia sekarang sewa pakarnya ini ya, pakarnya set piece Arsenal. Gitu kan, Jover lewat corner. Itu kan salah satu solusi untuk apa ya, untuk membongkar pertahanan yang nggak bisa dijebol oleh Tapi yang lawan. ditanya sekarang skor. Berapa? Nggak terlalu Kasih yakin. Bu Ropan. Nggak terlalu yakin bahwa kita akan menangin laga ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa main imbang 1-1. 1-1. Oke. Balik lagi seperti pertandingan lawan Jeddah. Di Jeddah. Ya, dijeda. Saya pikir sangat Berarti ini realistis. lirikan yang tadi dirasakan Bang Ropan nih, ada lirikan Benar yakin adanya menang ya. langsung dilirik. Jadi mana dia? Begitu. Rupanya dia pilih draw. Draw. Kalau bicara itu realistis memang draw, realistis ya. Oke. Kita lebih Realistis. 1 poin itu penting buat kita Ya. untuk menambah motivasi pemain kita saat akan menghadapi Irak. Tapi saya lebih yakin kita bisa menang dengan 1-0. Oke. Harus Harus ya, ini keyakinan. Nggak boleh sama 1-1 dengan dia, nggak boleh. Harus berseberangan kita. Hasil kumahangke yang penting yakin dulu. Iya, gitu. Ini repotnya apa? 3 tim dalam satu kompetisi ini. Iya. Kalau semuanya bermain timbang 1-1, siapa yang lolos? Itu pertanyaan. Tergantung dari siapa yang paling banyak keterima Kartu kartu kuning. kuning. Jangan sampai dia kartu kuning banyak atau kartu Itu merah. juga harus kita hindari. Itu tadi provokasi yang harus kita hindari. Provokasi Iya. harus dihindari ya begitu. Iya. Jadi kita tentunya berharap yang satu, kita juga pasti walaupun hasilnya 1-1, tapi tentunya Bang kita juga pasti berharap Indonesia lolos ke Iya, Piala sangat. Dunia Iya. seperti Saya itu. 1-0 lolos dong. Lolos, Iya. lolos, kalau itu lolos. Jadi Maka saya ngarepnya babak pertama tuh udah selesai semuanya. 2-0 udah gak ke Uber lagi gitu. biar nontonnya juga udah makin enak begitu ya di babak keduanya. Terima kasih Bang Gita dan juga Terima kasih, Bang Bang Ropan. Ropan untuk Ya. waktunya pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana nanti peran dari 28 dan informasinya ada tambahan 2 pemain yang akan menyusul ke sana. Oh, gitu. Ada Bang Ropan dan juga Bang Gita. Oh, iya. Yang kemungkinan juga akan memperkuat timnas di sana sepertinya. Super sub itu. Aduh, capek rahang saya capek, silakan nanti malah pegel saya. Baik, kita harus akhiri karena kalau tidak ini bisa lanjut terus sampai Panas habis terus nih. ini ya kan. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya aksi tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat lagi pemirsa. Pemirsa, aksi tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 pelajar tewas dan beberapa pelajar lainnya mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir tampak puluhan pelajar melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, 2 pelajar meregang nyawa karena terluka akibat sabetan senjata tajam. Selain itu, beberapa lainnya mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan. Warga setempat ingin membubarkan aksi tersebut mengurungkan niatnya lantaran melihat para pelajar membawa senjata tajam berukuran besar. Petugas kepolisian belum dapat dimintai keterangannya dan kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Apakah memang lokasi tersebut rawan tawuran? Ya. Seringkali terjadi tawuran karena ini sudah darurat nih. Ini menimbulkan korban tewas. Kita akan bergabung dengan Kesia Butar-Butar dari lokasi untuk mengabarkan kondisi terkini dari sana. Silakan Kesia. Selamat pagi Andi Kumala, Filipus dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepat di mana terjadinya tawuran pada Rabu malam kemarin yang menewaskan 2 orang pelajar. Dan seperti yang terlihat di layar kaca Anda saat ini, juru kamera saya Budiman akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di sekitar terjadinya
aksi tawuran pada Rabu malam kemarin. Bisa dilihat pemirsa di layar kaca Anda saat ini bahwa memang situasi Jalan Raya Urip Sumoharjo ini memang terlihat ramai dan juga lancar, tidak ada kepadatan dan juga memang sudah kondusif. Mengingat memang kejadian ini terjadi pada Rabu malam kemarin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan akibat dari aksi tawuran ini, 2 pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka bacok di bagian dada sebelah kiri. Sementara pelaku tawuran lainnya menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Dan memang di sekitar jalan raya ini sudah ada tukang parkir juga yang memang mengatur lalu lintas yang ada di sini. Kami juga tadi sempat berbincang dengan mereka bahwa memang kejadian ini baru kali ini terjadi. Sebelumnya tidak pernah ada terjadi tawuran di sekitar jalan raya Urip Sumoharjo ini. Dan seperti yang terlihat di video yang seliuran di sosial media bahwa memang para pelajar ini sangat ramai dan ricuh sehingga melakukan pertengkaran dan juga bentrok dengan pelajar lainnya. Dan memang polisi telah mengamankan 2 orang pelaku utama, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Pihak kepolisian juga sudah memegang identitas dari para pelaku dan juga masih menyelidiki apakah ada pelaku lainnya atau tidak. Dan saat ini pemirsa, polisi juga masih melakukan penyelidikan apakah ada pelaku yang terlibat atau tidak dari kejadian ini. Pemirsa, Filipus dan juga Andi Kumala, informasi yang kami peroleh bahwa kejadian ini bermula pada Rabu malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di sepanjang jalan dari arah timur menuju arah utara di sekitar Jalan Pantura ini, Jalan Raya Urip Sumoharjo ini melibatkan dua kelompok pelajar yang dimana masing-masing 20 orang dari SMK Puja Bangsa dan 30 orang lainnya dari SMK Karya Pembaruan, yang sebelumnya mereka memang sebelum melakukan aksinya mereka sudah melakukan atau membuat janji untuk melakukan aksinya di sekitar jalan raya ini di media sosial. Dan dua kelompok pelajar ini melakukan aksinya pada malam hari di sekitar jalan raya ini. Dan dari keterangan warga setempat juga sempat melerai aksi tawuran dari para pelajar ini, namun karena masa dari para pelajar ini cukup banyak dan juga pemirsa di sini masih dikhawatirkan juga oleh para warga adanya aksi tawuran lagi begitu. Dan keterangan dari mereka sendiri juga bahwa pada sekitar kejadian ada 20 kendaraan yang ada di sini untuk melakukan aksinya. Sementara demikian Andi Kumala, Filipus dari AKI Pagi kembali ke studio. Baik, terima kasih Keisha Butar-Butar untuk laporannya di wilayah Bekasi dari lokasi yang menjadi Lokasi tawuran. lokasi tawuran. Ya, apa kabar Indonesia Pagi on location tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Ada pantun?